Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan sebuah power supply dengan dimensi yang tergolong imut-imut, tapi punya tenaga yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas, nggak ada salahnya dong bantu support channel ini, biar semakin terbang tinggi dan melupakan masalah yang ada. Kalian dapat pahala, saya semakin bahagia. Tinggal pencet tombol subscribe, tombol lonceng, atau bahkan tekan tombol thanks. Isi 1 miliar. Ngarep. Asus ROG Loki SFX L 1000W Platinum, harga 4,2 juta rupiah. Widih, kalau lihat harganya langsung bilang wow, wadidaw. Maaf, nggak masuk. Jadi gini ya, kenapa harga power supply satu ini berasa cukup mahal? Ayo kenapa? Punya dewa bos. Itu kan namanya Loki ya. Beberapa alasan kenapa power supply ini mahal. Pertama, daya power supply-nya yang cukup besar nih, yaitu 1000W. Yang berarti kalian siap membangun PC kelas entusias sekalipun nih dengan power supply satu ini. Kedua, sertifikasi yang digunakan merupakan tertinggi kedua ya setelah titanium. Yap, platinum dengan kapasitor buatan Jepang. Kalau uranium bos, lah itu bom. Aduh. Ketiga, teknologi terkini dari power supply, yaitu PCI Express Gen 50 dan juga ATX 30. Keempat, jenis pendinginan axial text nih menggunakan kipas 12 cm dengan kontrol PWM. Suaranya gak bising dan suhu tetap adem karena di dalam juga ada heatsink ROG, dan juga fan-nya ini udah support RGB dan Aura Sync. Kelima, udah fully modular, terus nggak nanggung-nanggung nih, power supply ini kasih garansi hingga 10 tahun. Wow. Oke, langsung aja nih kita buka power supply dari Asus ini. Kita keluarin dulu bungkusan item yang isinya kabel-kabel modular ya. Nah, di sini kalian dapat 3 perapi kabel dari Asus. Kemudian baut untuk power supply dan juga beberapa kabel TIS. Sebuah kertas ultimatum, peringatan maksudnya, biar nggak salah pasang kabel modular. Terus ada kupon diskon nih buat pembelian kabel aksesoris dari Asus. Buku panduan yang cukup tebal. 1 kali kabel power kepala 3 dan 1 kali kabel power colokan standar. 1 bungkus silika ya. Terus bracket ukuran power supply standar nih. Dan mari kita keluarkan unit power supply yang dilindungi 2 busa tebal dan dibungkus plastik putih ini. Dan beginilah nih bentuk power supply Asus ROG Loki dengan ventilasi udara yang tergolong unik. Kok dielus-elus bos? Ya buat merasakan bahan power supply kan mesti dielus-elus, masa dipijit-pijit? Emang tukang pijat. Di bagian pojok ada tulisan ROG. Pada bagian samping cuma ada tulisan 1000W nih. Di samping sebelahnya ini lebih cakep lagi nih, kayak ada kaca-kacanya gitu ya. Di bagian belakang samar-samar ada tulisan ROG, dan kelihatan juga ventilasi udara yang terbilang imut-imut. Terus power on off, dan berikutnya kombinasi daya power supply 1000W dari Asus ini. Monggo dilihat sendiri. Terakhir, tempat colokan kabel modularnya. Oh ya, ada 1 colokan berbeda nih, dan ini untuk RGB di fan-nya. Dan 1 colokan konektor 16 pin nih khusus untuk VGA model terbaru. Lanjut kita buka kabel modular yang dibungkus kain hitam tadi nih, dan ternyata masih dibungkus lagi kabelnya. Kalau dihitung-hitung jumlah kabel modularnya ini ada 10 ya. Tapi saya jelasin yang penting-penting aja nih. Pertama, kalian dapat kabel konektor model baru nih, yaitu konektor 16 pin. Terus ada 1 kabel PCI Express dan 1 kabel converter nih, 8+8 pin ke 16 pin nih, dan kabel-kabel pendukung lainnya. Lengkapnya bisa kalian cek di deskripsi ya. Dan coba lihat nih kabel kecil ini kabel konektor RGB power supply yang wajib dipasangkan ke konektor RGB 3 pin di konektor 3 pin pastinya. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali coba power supply modular dan bingung cara masangnya gimana, tenang, cukup kalian liatin aja nih, ntar kabel-kabelnya tiba-tiba kepasang sendiri. Mimpi. Gak usah khawatir ya, bisa dilihat di buku petunjuk atau nonton aja video ini. Sejatinya sih rata-rata power supply modular itu masangnya mirip-mirip ya. Walaupun ada juga yang bentuknya nggak sama, tapi cara pasangnya ya kurang lebih samaan ya. Pertama saya pasangkan konektor 16 pin ke power supply. Ingat ya,
Kalau tulisannya power supply berarti colokan ini yang mesti dicolok ke power supply. Jangan sampai kebalik. Kebalik maksudnya. Tinggal sesuaikan penguncinya dan colok sampai bunyi klik. Oke, lanjut pemasangan konektor 24 pin ke power supply. Yang dibagi jadi dua nih di sini. Bisa dilihat ya garis batas konektornya. Tinggal pasang aja nih. Lanjut pasang konektor 8 pin prosesor. Di sini colokan konektor 8 pin power supply gabung sama VGA ya. Oke, lanjut pemasangan konektor power SATA nih, dan ini masuk ke bagian peripheral. Kemudian konektor 8 pin VGA lagi. Dan terakhir pemasangan konektor ARGB biar sinkron dengan ARGB yang ada di PC kalian. Oke, lanjut di sini saya hidupkan power supply-nya tanpa dicolok ke PC ya. Jadi mohon maaf banget nih kalau fan-nya nggak muter. Lawang nggak ada beban di power supply-nya, tapi kelihatan ya aura cakepnya gimana. Cuma kalau seandainya dipasang di PC, nanti ketika kena beban, fan-nya baru muter nih. Dan itulah kenapa ya, kalau orang bebannya keliwat tinggi, suka muter geleng-geleng sambil dengar musik disco. Itu orang mabuk ya. Maksudnya omongannya suka muter-muter, karena beban yang ditanggungnya luar biasa. Kasian banget ya, orang itu ya, harus menanggung beban berat. Halo bos. Saya mah alhamdulillah ya. Iya sih, tapi ya udahlah. Gak penting juga buat dibahas. Kesimpulannya mengenai power supply ini, harga yang ditawarkan sebenarnya cukup pantas dengan apa yang kalian dapatkan. Apalagi buat kalian yang pengen bangun PC kecil bertenaga, pakai casing SFX, motherboardnya mini ITX, tapi tetap support RTX 4090. Power supply ini sangat-sangat siap. Ya istilahnya sih ada harga, ada rupa. Oke guys, sampai di sini aja dulu unboxing power supply Asus Loki 1000W SFX L Platinum. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.